warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Novia Susanti MPD, yang terhormat Bapak Ibu Guru, Majelis Guru, dan staf kependidikan SD Negeri 31 Pekanbaru. Bersyukur kita kepada Allah karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pada hari ini, yaitu kegiatan diseminasi menerapkan budaya positif di satuan pendidikan dari Bapak Khairunnas yang merupakan calon guru penggerak angkatan 9 Kota Pekanbaru. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu Guru, pada kesempatan pagi hari ini susunan acara kita yang pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung, kemudian kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, dan dilanjutkan dengan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Khairunnas SPDN. Setelah itu penutup. Untuk tidak berlama-lama waktu, kami persilakan kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Novia Susanti MPD untuk memberikan kata sambutan. Kepada Ibu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita masih diberi kesehatan untuk dapat berkumpul di ruangan kita ini dalam rangka penyampaian materi, yaitu menerapkan budaya positif di satuan pendidikan oleh Bapak Khairunnas. Tak lupa salawat salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, hari ini bertambah satu lagi calon guru penggerak di sekolah kita, yaitu Bapak Khairunnas. Sebelumnya CGP kita ada Ibu Putri, ya, yang juga sedang melaksanakan studinya, ya. Masih berapa lama itu? Masih 1 bulan lagi, tidak terasa. Nampaknya Bu Putri sangat bersemangat, ya. Nah, hari ini Bapak Khairunnas, salah satu calon guru penggerak angkatan 9, ya, ingin pula menerapkan, ingin pula menyampaikan, ya, tentang budaya positif yang telah beliau buat di sekolah, khususnya di kelas. Dan kebetulan Bapak Khairunnas ini adalah guru mata pelajaran agama untuk hampir atau semua kelas di SD 31. Bapak ini masuk, ya, di kelas kita. Pastinya sudah menerapkan budaya positif di kelas. Jadi untuk Bapak Ibu, semoga nanti apa yang akan disampaikan oleh Bapak Khairunnas nanti bisa jadi pembelajaran buat kita. Selanjutnya, jangan lupa Pak Anas juga pesan Ibu buat Bu Putri, setelah nanti mendapat gelar tidak ada C-nya lagi tapi GP, guru penggerak, nanti berharap lanjutkan apa yang telah dipelajari selama menjadi atau selama belajar di guru penggerak. Jadi lanjutkan program-program itu, karena tuntutan dari pemerintah itu bukan studi selesai, tapi niatnya memang secara berangsur kita melakukan program, tidak usah yang muluk-muluk. Yang penting program itu berjalan, ya, tidak perlu banyak ini yang wah, yang bisa kita jalani saja.
Itu kan ibu, itu semua ibu harap. Mungkin belum dapat berkesempatan, sudah berusaha untuk tes ikut, tapi mungkin namanya dia tidak semuanya mampu dipilih. Walaupun tidak ada guru penggeraknya, ibu berharap dari teman kita berdua nanti Bapak Ibu bisa ikut. Jangan saya nggak guru penggerak, bukan itu tujuannya, Mak. Itu karena ada Bapak dan Ibu Putri di sini nanti Pak Anas juga mengajak kita. Tidak ada itu guru penggerak ada enggak, berusaha. Tentang airnya ini guru penggerak enggak. Ibu dukung semuanya, berbagi. Itu juga Pak Anas, Bu Putri, apa yang kalian dapatkan berbagi salah satunya. Menerapkan budaya positif. Mungkin ada lagi yang lain. Sebenarnya Bapak Ibu sudah melaksanakannya dalam kelas, saya yakin sekali. Ya, hanya saja mungkin modelnya yang berbeda. Ya, nah harapan Ibu ke depan juga jangan sampai di sini aja, Pak Anas. Lanjutkan saling berkolaborasi dengan teman, apapun itu berbagi. Bukan kita pandai, ya, bukan kita merasa bisa, tapi saling sharing dengan kawan, karena tahu kawan lebih lagi kita bisa belajar. Ya, apa yang mereka tahu Bapak itu juga bisa sharing lagi dengan Pak Anas atau dengan Bu Putri. Sangat berharap sekali untuk teruskan walaupun sudah dapat sertifikatnya. Ya, jangan ada sudah selesai tapi tidak ada apa-apanya. Berharap begitu, karena dukungan Bapak Ibu semua itu sangat dari sekolah. Tidak ada artinya lepas sekolah tanpa dukungan Bapak Ibu guru. Ya, itu bukan pokoknya siapa aja yang bergerak. Insya Allah di SD 31 ini Bapak Ibu gurunya hebat. Lain-lain model pergerakan. Ya, bergerak itu banyak. Kebetulan mungkin sudah mendaftar untuk calon penggerak yang namanya dapat sertifikat itu tidak perlu, tapi pelaksanaan kita di sekolah itu bagaimana. Ya, untuk mohon juga yang lain yang sudah pernah ibu sebut kemarin namanya, ikutlah lagi karena ini ada di terakhir ya, semalamnya ada, dan kedepannya ada. Bu Yanti juga udah berusaha ya Bu Yanti ya. Nah, ada yang mau tapi mungkin kenanya belum sampai. Ya kayak Bu Desi, Bu Siska juga, Bu Fatimah juga tidak menutup kemungkinan, Pak Supri, ya, nggak sesulit yang dibayangkan kalau kita benar-benar dari hati kita. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ke depan menjadi lebih baik. Ibu ucapkan terima kasih kepada Pak Anas, Bu Putri, dan Bapak Ibu guru yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Wakil Asisten PPD yang telah memberikan kata sambutannya. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, langsung saja pada kesempatan kali ini kita masuki acara selanjutnya, yaitu diseminasi menerapkan budaya positif di satuan pendidikan, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Khairulnas SPDI kepada Bapak kami. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yaitu Ibu Putri Nurkumalasari SPD yang telah memberikan kesempatan kepada saya pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat sama-sama berkumpul di aula yang sangat sederhana ini.
Kemudian sembari daripada itu selawat berpakaian salam ke ruh junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang sama-sama kita hormati tentunya Ibu Kepala SD Negeri 31 Pekanbaru yaitu Ibu Novia Susanti MPD. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan saya di SD Negeri 31 ini yaitu Bapak Ibu guru hebat SD Negeri 31 Pekanbaru, begitu juga dengan tenaga kependidikannya yang begitu bersemangat pada siang hari ini. Bapak Ibu di sini izinkan saya memperkenalkan dulu saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari SD kita SD Negeri 31 Pekanbaru. Kemudian pengajar praktik saya yaitu Ibu Mulyani Andi Putri MPD. Kemudian ada fasilitator saya yaitu Bapak Syarifudin SP SPD MPD. Kemudian Ibu Novia Susanti MPD selaku kepala sekolah di SD Negeri 31 Pekanbaru. Pada pagi hari ini saya ucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman semua yang sempat hadir untuk mengikuti sesi berbagi apa yang telah saya lakukan di sekolah ini selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang budaya positif yang telah saya pelajari di guru penggerak ini. Baik Bapak Ibu, tujuan dari diseminasi ini mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus, respon dan teori kontrol, kemudian teori motivasi perilaku manusia, kemudian motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Insya Allah itu yang akan kita berbagi karena di modul 1.4 itu yang sudah saya pelajari. Kemudian pertanyaan pemantik, setuju atau tidak Bapak Ibu? Di mana hukuman dapat mendisiplinkan anak? Menurut Bapak Ibu, kalau kita menghukum itu kira-kira Bapak setuju tak bisa mendisiplinkan peserta didik? Bagaimana Bapak Ibu? Setuju atau tidak? Kemudian pemberian hukuman dalam hal positif seperti membaca Al-Quran dapat meningkatkan disiplin anak. Terus memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bapak dan Ibu guru hebat SD Negeri 31 Pekanbaru, ini adalah pemikiran kita dulu. Kalau sekarang sudah dirubah. Kenapa? Karena kalau kita tinjau dari hukuman dapat mendisiplinkan anak, sebenarnya ini kurang pas untuk kita terapkan dalam dunia pendidikan. Kenapa? Karena anak itu akan merasa takut. Dan kalau kita lihat tujuan pendidikan itu kan bukan menakut-nakuti anak, tapi membuat anak bahagia dalam belajar, Bapak Ibu. Kemudian, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan di mana murid atau peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh meliputi olah rasio, olah rasa, olah jiwa, dan olahraga melalui proses pembelajaran dan lainnya yang berpusat pada murid yang dilaksanakan dalam suasana penuh serta menuntut segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, kita hanya bisa menuntut anak sesuai dengan kodrat yang dimilikinya. Karena anak itu kodratnya berbeda-beda.
termasuk itu kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat zamannya di zaman dulu kita tidak mengenal HP ya Bapak Ibu. Kalau sekarang belum sekolah saja dia sudah menggunakan HP. Jadi kita sebagai guru itu harus bisa menyesuaikan atau menuntun anak dengan kodrat yang ada. Jadi di dalam pembelajaran mungkin bisa Ibu buat menggunakan media kayak InFocus mungkin dalam belajar, atau menggunakan video mungkin dalam belajar, sehingga kodrat zamannya itu sesuai dengan kodrat anak itu sendiri. Kemudian kalau kodrat alam, di mana anak itu hidup? Karena anak-anak kita kan bukan anak yang pejabat semuanya, tapi ada yang hidup di lingkungan pasar, mungkin ada yang hidupnya di lingkungan perumahan mungkin. Kemudian banyak hal yang membuat anak itu terbentuk, bukan hanya kita di sekolah saja, tapi di lingkungan masyarakat juga. Jadi kodrat yang itulah kita tuntun ke dalam yang lebih baik. Nah, sehingga kodrat dia yang ada bisa kita menuntunnya ke arah yang lebih baik itu tadi. Karena mungkin dia suka bermain game. Dengan itu kita bisa mengarahkan nanti entah di dalam pembelajaran matematika umpamanya kita bisa masukkan permainan game sehingga lebih mudah dicerna dan lain-lain sebagainya. Kemudian budaya positif. Nah, budaya positif inilah yang mestinya selalu kita terapkan di dalam sekolah kita. Nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang dengan kebiasaan-kebiasaan hal baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata, menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila oleh seluruh warga di sekolah, baik atau buruk seseorang hanya dirinya sendirilah yang bisa mewujudkan. Jadi Bapak Ibu, kita di sekolah ini hanya bisa mencoba untuk selalu membuat budaya yang positif. Budaya positif ini banyak ya Bapak Ibu. Kalau kemarin Ibu Putri ada buat tentang keyakinan kelas ya Bu Putri. Sebenarnya budaya positif ini sangat banyak, bukan hanya keyakinan kelas, tapi bisa berupa kegiatan kita sehari-hari seperti membuang sampah pada tempatnya, itu budaya positif juga. Kemudian konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, kemudian keyakinan kelas, kemudian segitiga restribusi. Bapak Ibu, perubahan penting yang terjadi ketika cara berpikir yang biasa tentang atau melakukan sesuatu diganti dengan cara yang baru dan berbeda, dan juga merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang diferensiasi sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dengan mencipta dengan mereka mandiri dan bertanggung jawab. Ini perubahan paradigma ya Bapak Ibu. Kemudian lanjut kita perubahan paradigma atau kontrol, ilusi kontrol. Ilusi kontrol ini kalau kita bayang-bayangkan, menurut kita guru mengontrol murid ini kan dulu ya Bu. Kita harus, murid itu harus sesuai dengan yang kita inginkan. Duduk rapi, belajar tulis. Jadi dia nggak bisa bergerak. Menurut kita yang baik itu murid yang menurut, yang bisa sesuai dengan kontrol kita ya kan Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga sebenarnya yang dilakukan dulu. Kalau mungkin kita belajar di tahun 90 atau 2000, mungkin kita masih merasakan hal ini ya Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi yang kita sering lakukan itu memaksa Bapak Ibu.
Bagaimana kita di dalam kelas juga kerjakan halaman sekian sampai sekian. Yang tidak siap nanti nggak boleh istirahat kan gitu. Ya nggak Bapak Ibu. Masih kita lakukan atau bagaimana Bapak Ibu? Nah, itu sebenarnya ilusi kontrol yang harusnya sudah kita tinggalkan. Kita berubah ke yang bukan seperti itu lagi. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan kontrol. Ini stimulus respon, kemudian ada posisi kontrol di sebelahnya. Kalau respon itu kebutuhan kita sama, kemudian kebutuhan kita berbeda. Kalau kontrol itu, kemudian sesuai semua orang melihat hal yang sama terhadap orang lain. Kemudian setiap orang memiliki gambaran berbeda terhadap kita. Jadi kalau di stimulus respon itu kebutuhan kita itu sama semua. Padahal kalau kita lihat kebutuhan anak itu tentu berbeda-beda ya kan Bapak Ibu. Makanya di kurikulum Merdeka ini ada anak itu dikelompokkan berdasarkan minat dan bakatnya, bukan sama semua, tidak. Karena memang kalau dulu kita melihat ya sama semua, kalau 1 tambah 1 caranya harus sama ya nak, harus ini. Apalagi kalau di pelajaran agama menghafal rukun iman. Umpamanya menghafal rukun iman, kita merasa semua anak itu harus dapat semua. Bapak kasih waktu 10 menit wajib hafal semua. Padahal anak itu berbeda-beda kebutuhannya, kemudian cara berpikirnya, cara menangkapnya juga pasti berbeda-beda ya Bapak Ibu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain secara paksaan ya. Kemudian mengontrol orang lain, kolaborasi dan konsensus ini bagusnya kita kalau mengontrol anak itu kita berkolaborasi, kita sepakati. Nah hari ini kita belajar ini, tujuannya ini tentu kita sampaikan ya Bapak Ibu. Kemudian nanti kita sepakati maunya seperti apa. Bukan kalau kita dulu enggak, guru sudah menentukan, harus ini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan yang memaknakan pada pengajaran dan pembelajaran melalui pengembangan keterampilan sosial, tanggung jawab, dan kemampuan berpikir kritis. Kalau kita berbicara tentang disiplin, pasti kita merasa orang yang selalu patuh, ya Bapak Ibu. Siapa yang anak yang paling disiplin? Pasti kita akan menunjuk anak yang paling patuh, yang selalu mengerjakan tugas, yang selalu mengerjakan seragam sesuai dengan peraturan sekolah, yang selalu melaksanakan peraturan sekolah dengan baik. Nah itu menurut kita itu adalah disiplin. Tapi ternyata disiplin itu Bapak Ibu belajar. Kita belajar bagaimana semua itu sesuai dengan peraturan yang ada. Kita belajar. Dalam kelas yang menerapkan disiplin positif, fokus utama adalah membantu siswa memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan mengajarkan mereka cara mengatasi konflik dan tantangan dengan cara yang sehat. Ini menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Pada akhirnya siswa merasa diterima dan dihargai. Salah satu aspek penting dari disiplin positif adalah membangun hubungan yang kuat antar guru dan siswa. Nah ini tadi Bapak Ibu. Jadi kalau kita membuat disiplin itu bukan membuat anak menjadi takut, tapi membuat anak menjadi bertanggung jawab dan bisa menemukan solusi apa yang harus dilakukan ketika dia melakukan tindakan kesalahan. Itu disiplin positif ya Bapak Ibu. Jadi kan kita kalau di kelas itu, kalau kita menerapkan disiplin positif itu kita harus, kalau tidak buat PR, apa solusinya nah Bapak? Apa yang harus kamu lakukan setelah ini? Kan itu yang kita tanyakan ya Bapak Ibu. Berbeda dengan dulu, itu perubahan paradigma itu tadi. Kalau dulu enggak, ketika anak tidak membuat PR langsung kita marah, kita hukum. Silakan berdiri, satu kaki, angkat telinga. Atau disuruh nanti tidak boleh istirahat, kerjakan tugasmu. Kawan-kawan yang lain istirahat, ini mengerjakan PR-nya. Itu yang sering kita lakukan ya Bapak Ibu.
Tapi sebenarnya tidak. Ketika itu terjadi, kita panggil anak, kita diskusikan dengan anak, atau kita carikan solusi bersama, bukan kita langsung menghukum anak itu sendiri. Kemudian disiplin positif juga merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu, kalau disiplin positif ini anak tidak takut gitu. Kalau dia melakukan ini karena takut sama bu guru. Saya buatlah PR, nanti dihukum sama bu guru. Saya pakai sepatu hitam lah, nanti sepatu saya disita oleh Pak Guru. Bukan seperti itu. Tapi kalau disiplin positif ini, bagaimana anak timbul rasa dari dalam dirinya ingin melakukan itu tanpa ada rasa paksaan atau penghargaan. Penghargaan itu pokoknya siapa yang paling rapi nanti dikasih buku 2 ya. Nah, itu juga sebenarnya tidak disiplin positif Bapak Ibu. Disiplin positif itu kan masih motivasi eksternal ya, motivasinya dari luar. Tapi yang kita inginkan peserta didik kita memiliki motivasi intrinsik sendiri, keluar dari dirinya sendiri. Dia melakukan itu karena keinginan. Dia melakukan itu karena kesadarannya, karena tanggung jawabnya. Ya Bapak Ibu. Kemudian disiplin positif itu kita tengok dulu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, jadi tujuan mulia yang setiap individu pasti menginginkan itu. Nah, itu nilai kebajikan universal. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan itu menurut William Wallace pada teori kontrolnya tahun 1984. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi itu tadi Bapak Ibu, kalau kita motivasinya dari dalam, nah dengan sendirinya anak akan melakukan kebaikan yang kita inginkan itu tadi. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini kita setuju ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita menginginkan anak-anak itu beriman pastinya. Apapun agamanya tentu yang pertama itu beriman. Ketika dia beriman, maka semua tindak tanduk yang dilakukannya sesuai dengan yang diimaninya, yang dipercayainya. Kemudian yang kedua mandiri. Kita ingin anak kita tentunya mandiri. Kemudian berpikir, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Itu nilai-nilai universalnya diambil dari profil pelajar Pancasila ya. Kemudian apakah makna disiplin itu tadi yang sudah saya jelaskan? Berasal dari bahasa Latin. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, artinya belajar. Itu saya sampaikan tadi ya Bapak Ibu. Kita kalau disiplin ini sebenarnya belajar untuk menghargai orang, belajar untuk bertanggung jawab, belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Ini menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, jadi kalau kita membuat suatu tujuan, pasti kita akan berusaha untuk mewujudkan tujuan kita itu dengan kesadaran sendiri ya Bapak Ibu. Tentunya apalagi kalau kita di sekolah, kalau siswa-siswa kita atau murid-murid kita
tidak 100% itu bisa melaksanakan apa yang kita inginkan itu ya Bapak Ibu. Tentu ada kesalahan di sana sini, ada kekurangan di sana sini. Nah, itu namanya belajar. Jadi ketika tapi yang perlu kita garis bawahi, ketika disiplin diri itu telah tertanam dalam diri anak, insya Allah apapun yang dilakukan dia akan bertanggung jawab. Menumpahkan air umpamanya, dia akan bertanggung jawab. Atau memukul kawannya umpamanya, dia akan bertanggung jawab. Dan kita sudah sepakati apa yang menjadi solusi dari tindakan itu sendiri. Kalau di dalam kelas itu yang disebut dengan Putri kemarin memberikan apa sama kita, kesepakatan kelas itu sendiri. Kalau terlambat bagaimana, kemudian kalau tidak buat tugas bagaimana, itu sudah dijelaskan. Kemudian namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau percayai pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kalau kita di Indonesia biasanya itu tadi yang saya jelaskan, sudah disiplin belum? Berarti kalau itu, apalagi kalau anak-anak, kamu harus disiplin waktu, disiplin ini. Kita menuntut anak untuk sempurna datangnya, sempurna tugasnya, semua itu baru kita katakan anak yang disiplin. Ya enggak Bapak Ibu? Tapi ternyata tidak seperti itu. Selanjutnya ini kita masuk ke poin berikutnya, itu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama itu tentu bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Bertahan hidup, nah tentu itu kebutuhan kita bersama ya Bapak Ibu. Kalau kita tidak mau bertahan hidup, tentu kita tidak akan mungkin bekerja juga, ya kan? Bersosialisasi juga, itu salah satu bentuk kita untuk mempertahankan hidup kita. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini kita harus buat ini di dalam kelas kita, bagaimana anak itu merasa disayangi, diterima di dalam kelas. Nah, tidak kita pojokkan, tidak kita kita bully kalau di bahasa sekarang ya Bapak Ibu. Jadi kita menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap murid kita. Kemudian kebebasan berpendapat, kebebasan berkarya, kebebasan berkreatif sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Kemudian kesenangan, itu tadi minat dan bakat, apa yang dia senangi. Kalau dia senang dengan bermain, kita variasikan pembelajaran itu dengan permainan. Kemudian penguasaan, nah itu udah pasti ya Bapak Ibu. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, terus restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Kalau motivasi itu sudah saya jelaskan tadi, ada 2 kalau kategori apanya, ada eksternal dan internal. Motivasi eksternal itu yang pertama menghindari, tujuannya itu pasti kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi itu tadi yang saya sampaikan, ketika anak buat PR, buatlah PR biar tidak dihukum ibu. Berarti itu motivasinya eksternal, bukan dari dalam diri dia sendiri atau internal. Kemudian yang kedua, motivasi eksternal juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau instansi. Siapa nanti yang dapat nilai 100 dikasih 50.000 utamanya. Itu sebenarnya masih motivasi eksternal, tapi bukan internal ya Bapak Ibu. Kemudian motivasi internal atau tujuan disiplin positif itu sendiri untuk menghargai diri sendiri. Jadi kita maunya anak kita seperti itu, mempunyai motivasi internal dari dalam dirinya sendiri. Saya mau buat PR ini supaya saya bisa lebih baik lagi, kan seperti itu. Atau umpamanya saya memakai seragam ini biar kelihatan rapi, jadi tidak nanti dihukum. Saya datang tepat waktu biar nanti nggak dihukum. Itu kalau itu masih ada dalam diri anak kita, berarti itu masih
masih motivasi eksternal ya Bapak Ibu. Atau umpamanya kalau ujian nanti dapat 100 saya akan jadi juara kelas, itu masih eksternal, bukan dengan internal ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini ada tabel identitas sukses dan identitas gagal, ini hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Nah, bisa kita lihat ya Bapak Ibu, bagaimana kalau hukuman itu sesuatu yang menyatakan harus kepada anak, tapi kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, kemudian restitusi itu merupakan pilihan. Saya pernah melakukan ini di kelas Bapak dan Ibu, karena saya memang guru agama dari kelas 1 sampai kelas 6 kan saya masuk. Saya melakukan ini di kelas Pak Sultan, menyampaikan tentang keyakinan kelas ini karena kemarin Ibu Putri juga sudah menyampaikan tentang bagaimana keyakinan kelas. Saya sekilas saja, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret. Kemudian peraturan keyakinan kelas juga berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas jangan terlalu banyak sehingga mudah murid untuk mengingat dan memahaminya. Jadi jangan terlalu banyak ya Bapak Ibu. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Kemudian semua warga kelas mengikuti pada saat membuat keyakinan kelas lewat curahan pendapat atau meninjau kembali. Yang terakhir meninjau kembali keyakinan kelas pada suatu waktu. Jadi kalau keyakinan kelas ini kita buat bersama dengan anak-anak, kita sepakati. Beda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas kita buat oleh guru sendiri. Boleh kita buat pokoknya sebelum kita masuk ada ini tahun ajaran baru nih. Ibu umpamanya biasa di kelas 6 atau di kelas 5 kemudian naik turun di kelas 2. Dan itu ibu udah membuat list peraturan kelas. Ini loh yang boleh dilanggar, ini gitu. Udah ibu buat. Tapi kalau keyakinan kelas tidak, kita buat bersama. Kita buat perencanaan, kita buat bersama, kita sepakati bersama. Dan jangan terlalu banyak ya Bapak Ibu sehingga anak mudah untuk mengingatnya. Lanjut ke terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Guru sebagai manajer di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Segitiga restitusi ini Bapak Ibu kalau kita lakukan, yang pertama itu memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas. Ini boleh menstabilkan identitas pertama, menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Ini pernah juga saya lakukan di kelas Pak Supri kemarin ketika ada salah seorang anak kita yang datang terlambat, tentu saya panggil, kemudian saya sampaikan, nak, sebenarnya kalau terlambat itu sudah banyak sebenarnya terlambat, cuman itu kan apakah menurut kamu itu bagus atau tidak? Kan kita tanya, tidak Pak. Nah, kalau tidak bagus, tentu kita tanya kenapa, alasan apa kamu terlambat, nanti disampaikannya. Setelah disampaikannya kita tanya, apa yang bisa kamu lakukan sehingga kamu tidak terlambat lagi? Nah, nanti setelah dijawabnya, saya akan lebih cepat bangun Pak, saya akan ini Pak. Karena ketika saya tanya, dia asik main game katanya. Malam dia main game, kemudian bangunnya lama, datang terlambat.
Itu mungkin Bapak Ibu yang saya sampaikan ya, tapi di sini saya memperlihatkan bagaimana saya melakukan segitiga restitusi ketika anak datang terlambat. Tapi suaranya nggak kedengaran. Jadi Bapak Ibu ini dia datang terlambat, orang sudah mulai baru datang. Kemudian pertama saya suruh dulu, kemudian saya panggil kembali. Ini saya tanyakan bagaimana, kenapa. Kan pertama kita stabilkan identitas dulu, Bapak Ibu. Kita stabilkan identitas karena memang di kelas Pak Supri kalau saya masuk dia terus terbangun. Entah kalau di kelas Pak Supri. Dari kelas 3 ya Bu. Nah, makanya saya waktu itu kebetulan waktu itu saya membuat tugas juga di CGT ini kan. Nah, pas pula saya menerapkan ini. Jadi yang pertama itu kita stabilkan dulu identitas. Maksudnya kita buat dia merasa nyaman dulu. Nah, kemudian setelah kita bilang, nah berbuat kesalahan itu dan semua orang pasti pernah membuat kesalahan. Kemudian tapi bagaimana kesalahan itu bisa menjadi tidak terulang lagi gitu ya Bapak Ibu. Nah, kita cari solusi bersama. Ini salah satu. Kemudian Bapak Ibu, budaya positif. Ya, salah menerima pemaparan dari Bapak Hernas. Bagi saya pribadi ini juga satu kecerahan, di mana sebagai guru selalu dikatakan bahwa guru adalah pembelajar, dan hari ini kita telah mendapatkan satu pembelajaran, barangkali juga bisa dikatakan kecerahan, mengerahkan kembali pikiran-pikiran kita dalam mencerdaskan anak didik kita dan membentuk karakter melalui penerapan budaya positif di sektor pendidikan kita. Dan perasaan ataupun yang kami rasakan sangat membantu dalam menangani anak-anak yang seperti kasus-kasus yang telah dipaparkan oleh Pak Hernas tadi. Jadi sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih atas pencerahan ini. Semoga kita bisa dapat menerapkan khususnya di kelas kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Supriyanto yang telah memberikan masukannya kepada Bapak Khairunnas. Jadi bagaimana ini Pak? Ya. Terima kasih ya Pak Supri atas masukannya atau atas tanggapannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti apa yang saya terapkan bisa juga Bapak terapkan di dalam kelas tentang budaya positif ini sendiri. Ya Bapak, ada lagi dari guru lain mungkin yang memberikan tanggapan atau masukan? Oke, mungkin itu saja ya Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya serahkan lagi ke Bu Putri Nur Kumarasari. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Khairunnas yang telah menyampaikan materi pada siang hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Khairunnas dapat kita terapkan di kelas kita masing-masing ya Bapak Ibu. Karena disiplin positif ini memang harus kita terapkan ke murid kita agar mereka dapat menerapkan disiplin itu memang dari dalam diri, bukan karena dorongan dari luar ataupun hal yang lain yang membuat mereka harus disiplin. Intinya dalam materi pada hari ini adalah bagaimana kita menerapkan pembelajaran yang menyenangkan yang berpihak kepada murid. Bahagia murid menyambut kita untuk dididik, maka materi yang kita sampaikan pun akan masuk ke dalam kepala anak. Ya boleh. Ya.
Intinya jadilah guru yang menyenangkan untuk peserta didik. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Khairunas yang telah menyampaikan materi pada hari ini, dan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah menyempatkan waktu pada siang hari ini dan mendukung kegiatan Bapak Khairunas yang merupakan calon guru penggerak angkatan 9 Kota Pekanbaru. Kita doakan semoga program pendidikan guru penggerak Bapak Khairunas dapat berjalan dengan lancar sampai pada titik akhir.